warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Komaria dari Farmasi 2A, Angkatan 2019 Universitas Perjuangan Tasikmalaya, akan mempresentasikan sedikit tentang analisis kualitatif kation atau anion Fe3+ dan S2- di mana Fe3+ sebagai kation dan S2- sebagai anion. Yang pertama ada identifikasi kation yang terdapat pada batu karang. Alat dan bahan, di sini ada alat yang pertama rak tabung reaksi, gelas kimia, gelas ukur, neraca, pemanas, batang pengaduk, pipet tetes, kaca arloji, spatula, lumpang dan alu, perselen, corong, dan kertas saring. Adapun bahan yang digunakan di sini ada Aquades, HCl 5M, Na2S 0,1M, Na2CO3 0,1M, NaOH 0,2M, dan batu karang. Prosedur kerja. Yang pertama ada pengujian larutan sampel. Yang pertama, sebanyak 5 ml larutan sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian tetes demi tetes ditambahkan reaksi Na2S pada larutan sampel, amati perubahan yang terjadi. Yang kedua, filtrat dan endapan yang terbentuk kemudian dipisahkan dengan menggunakan pipet tetes. Yang ketiga, filtrat yang telah dipisahkan tadi diambil sebanyak 5 ml. Filtrat tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Yang keempat, tetes demi tetes ditambahkan reaksi Na2CO3 pada filtrat, amati perubahan yang terjadi. Yang kelima, filtrat dan endapan yang terbentuk kemudian dipisahkan dengan menggunakan pipet tetes. Filtrat diambil dengan menggunakan pipet tetes sedikit demi sedikit dan dibuang. Selanjutnya ada identifikasi kation Fe3+. Yang pertama, cuci dengan menggunakan Aquades dan dipanaskan. Ditambahkan HCl 5M, amati perubahan yang terjadi. Yang kedua, tetes demi tetes larutan reaksi NaOH ditambahkan pada larutan sampel. Panaskan larutan sampel yang telah ditambahkan reaksi NaOH, amati perubahan yang terjadi. Pembahasan. Pada tetes ke-15 mulai terbentuk endapan berwarna hitam yang menunjukkan bahwa pada sampel batu karang terdapat kation golongan 3. Kation golongan 3 tersebut merupakan kation Fe3+ yang sesuai dengan dasar teori yang diperoleh. Digunakan pipet tetes karena endapan yang dihasilkan sedikit, dan untuk menghindari berkurangnya endapan jika dipisahkan dengan menggunakan kertas saring. Dapat disimpulkan, identifikasi kation Fe3+ pada batu karang dapat dilakukan dengan menambahkan reaksi Na2S dengan hasil positif berupa terbentuknya endapan berwarna hitam. Di sini saya mengambil referensi skripsi yang berjudul Identifikation yang terdapat pada batu karang oleh Kadek Bagus Narenda, Ni Made Nita Natarsari, Putu Ayudiah Artini, Ni Putu Sri Agustina. Selanjutnya ada ekstraksi dan identifikasi komponen sulfida pada bawang putih atau Allium sativum. Bawang putih merupakan salah satu jenis tanaman berumbi yang mempunyai banyak kegunaannya, terutama bidang kesehatan, karena pada umbi bawang putih mengandung banyak zat-zat yang mengandung komponen sulfida yang sangat berguna untuk kesehatan. Kegunaan bawang putih di bidang kesehatan berkaitan dengan adanya komponen sulfida di dalamnya, di mana komponen sulfida utamanya adalah alisin, dialil disulfida, dialil trisulfida, dan metil alil trisulfida. Masih ada komponen sulfida yang lain dalam bawang putih, tetapi jumlahnya lebih kecil dari komponen sulfida utama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisolasi komponen sulfida yang ada dengan cara ekstraksi menggunakan sistem maserasi dan mengidentifikasi dengan IR dan GCMS. Isolasi komponen sulfida dilakukan dengan cara merendam atau maserasi bawang putih dengan etanol yang telah dikupas, dicuci, dan dihancurkan terlebih dahulu. Rendaman tersebut dibiarkan selama 24 jam dalam keadaan tertutup. Setelah 24 jam, rendaman didekantasi untuk memisahkan residu dan filtratnya. Filtrat yang ada kemudian dianalisis menggunakan GCMS. Analisis menggunakan kromatografi gas atau gas kromatografi menunjukkan bahwa dalam sampel yang diuji terdapat dua jenis senyawa terlihat dengan munculnya dua puncak.
Puncak pertama muncul pada waktu retensi 8,117 dengan puncak dasar 41 dan mempunyai persentase 42,73%. Puncak kedua muncul pada waktu retensi 12,150 dengan puncak dasar 39 dan mempunyai persentase 57,27%. Pendahuluan. Menurut beberapa pustaka, genetika bawang putih berasal dari Eropa Selatan. Penduduk Romawi sudah mengetahui sejak lama dan di antara mereka ada yang membenci karena baunya yang tajam. Tetapi para laboratoris dan serdadu Romawi justru memeliharanya secara baik-baik. Ini menurut Santoso tahun 1989. Unsur lain yang ditemukan dalam bawang putih yaitu Gurwitz Ray atau sinar Gurwitz. Merupakan sinar radiasi mitogenetik yang merangsang pertumbuhan sel tubuh dan mempunyai rejuvenating effect atau daya peremajaan pada semua fungsi tubuh. Anti-hemolitik faktor, faktor anti lesu atau anti kekurangan sel-sel darah merah. Anti-artritik faktor atau faktor anti rematik. Sugar regulating faktor, yaitu faktor pengatur pembukaannya gula secara normal efisien dalam tubuh. Selenium, suatu mikromineral yang merupakan faktor yang bekerja sebagai antioksidan dan berguna mencegah terbentuknya gumpalan darah yang dapat menyumbat pembuluh jantung dan otak. Skordinin, zat aktif yang mempercepat pertumbuhan tubuh. Metil alil trisulfid, zat pencegah pengentalan darah atau mencegah penggumpalan piringan-piringan yang dapat menyumbat pembuluh darah jantung dan otak. Metode penelitian. Adapun alat yang digunakan yaitu lumpang dan alu porselin, beker gelas atau gelas piala 250 ml, plastik, botol sampel, seperangkat peralatan GCMS, gelas ukur, seperangkat peralatan IR, batang pengaduk. Bahan yang digunakan di sini ada bawang putih 100 gram, lalu dikupas dan dicuci, etanol 200 ml, N-heksana, dan isopropanol. Prosedur kerja. Ada 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu mengambil bawang putih, dikupas, dicuci, dan ditimbang sebanyak 100 gram. Yang kedua, bawang putih yang telah ditimbang dihancurkan menggunakan lumpang porselin. Yang ketiga, hasil dari nomor 2 dipindahkan ke dalam beker gelas dan ditambahkan 200 ml etanol. Kemudian diaduk menggunakan batang pengaduk. Ditutup menggunakan plastik, setelah itu didiamkan selama 24 jam hingga terbentuk campuran etanol bawang putih. Yang keempat, larutan hasil ekstraksi dari nomor 3 diambil kurang lebih 10 ml untuk kemudian diuji menggunakan GCMS. Tahap yang kedua yaitu mengambil larutan hasil ekstraksi dalam tahap pertama sebanyak 1 ml, kemudian dicampur dengan larutan heksana dan isopropanol dengan perbandingan 3:1. Yang kedua, campuran di atas dianalisis menggunakan spektrometer IR untuk mengetahui gugus-gugus fungsi dalam larutan hasil ekstraksi. Pembahasan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bawang putih sebagai bahan penelitiannya. Peneliti ingin mengetahui jenis-jenis komponen sulfida pada bawang putih atau Allium sativum dengan menggunakan GCMS sebagai alat identifikasi utamanya. Hasil identifikasi menggunakan GC dapat dilihat bahwa diperoleh kromatogram dengan 2 puncak. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam sampel yang dianalisis terdapat 2 jenis senyawa komponen sulfida. Senyawa yang pertama muncul pada waktu retensi 8,117 dengan base peak 41. Senyawa pertama mempunyai persentase 42,73%. Senyawa yang kedua muncul pada waktu retensi 12,150 dengan base peak 39,0 dan mempunyai persentase 57,27%. Melalui pencocokan dengan heat list, hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen sulfida yang muncul adalah dialil disulfida dengan 146 mempunyai rumus molekul C6H10S. Sebenarnya, ada banyak komponen sulfida dalam bawang putih seperti alisin, dialil trisulfida, metil alil trisulfida, alil sulfida, dialil tetrasulfida, dan lain sebagainya.
Tetapi dalam pengujian ini hanya dialil disulfida yang muncul. Kemungkinan ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak munculnya komponen sulfida yang lain. Kemungkinan faktor tersebut antara lain pelarut yang digunakan sudah mengalami penguapan sehingga tidak dapat mengikat kuat komponen-komponen sulfida yang lain. Suhu yang tidak stabil yang mungkin mengakibatkan komponen sulfida terdegradasi menjadi komponen bentuk lain. Tidak segera melakukan uji identifikasi yang kemungkinan menyebabkan larutan rusak atau telah terdegradasi dan terurai menjadi komponen lain sebelum diidentifikasi. Selain faktor tersebut, faktor lain yang menyebabkan tidak munculnya komponen sulfida yang lain adalah: yang pertama, penghancuran bawang putih yang kurang halus sehingga komponen sulfida yang lain yang seharusnya muncul menjadi tidak muncul karena penyerapan komponen sulfida oleh pelarut yang optimum. Yang kedua, pada proses ekstraksi bawang putih menggunakan cara maserasi atau perendaman, pelarut yang digunakan adalah etanol. Bawang putih yang merupakan salah satu jenis umbi-umbian, di dalamnya tentu mengandung air. Dalam sifatnya, air dan alkohol merupakan dua jenis larutan yang mudah bercampur. Karena pencampuran air dan alkohol selama proses maserasi, kemungkinan zat atau komponen sulfida yang seharusnya muncul menjadi tidak muncul karena telah rusak, terurai, ataupun berdegradasi menjadi bentuk atau zat atau komponen lain. Yang ketiga, analisis dilakukan saat senyawa masih dalam keadaan bercampur dengan pelarut. Setelah proses maserasi berlangsung, untuk memisahkan larutan, hasil ekstraksi dan residu dilakukan dengan cara dekantasi. Setelah didekantasi, selanjutnya larutan hasil ekstraksi dianalisis menggunakan IR dan GCMS. Hal ini ternyata langkah yang tidak benar, karena seharusnya sebelum dianalisis, sampel terlebih dahulu harus dievaporasi untuk menguapkan pelarutnya. Dengan menguapkan pelarut, diharapkan yang diperoleh adalah ekstrak bawang putih murni yang tidak bercampur dengan pelarut. Dengan masih adanya pelarut, jika kita menguji larutan dengan IR, gugus-gugus yang muncul dan berjumlah banyak justru gugus-gugus fungsi dari pelarut yang digunakan. Sedangkan ekstrak bawang putih yang dianalisis berjumlah lebih kecil dibandingkan pelarut sehingga komponen yang akan dicari menjadi tidak terdeteksi ataupun terdeteksi, tetapi dalam serapan yang sangat lemah. Kesimpulannya, yang pertama, komponen sulfida dalam bawang putih dapat diisolasi menggunakan metode ekstraksi yang dalam penelitian ini menggunakan cara maserasi atau perendaman. Yang kedua, melalui identifikasi dengan IR dan GCMS, diperoleh hasil bahwa komponen sulfida yang terdapat dalam larutan hasil ekstraksi bawang putih adalah dialil disulfida atau C6H10S2 dan suatu senyawa yang mempunyai kemiripan dengan alil sulfida atau C6H10S. Saya mengambil referensi dari skripsi yang berjudul Ekstraksi dan Identifikasi Komponen Sulfida pada Bawang Putih atau Allium sativum oleh Katria Yuniastuti. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.